anjing. Aduh. Halo teman-teman, balik lagi bareng gua Nurul Fauzi di channel Alstory, sumber informasi dan sejarah seputar dunia. Hari ini gue mau ngadain giveaway teman-teman, berupa pulsa sebesar Rp100.000, masing-masing Rp50.000 untuk 2 orang pemenang. Dan syaratnya juga gampang banget teman-teman. Kalian tinggal subscribe channel Alstory, like video ini, terus share ke sosmed yang kalian punya, dan jangan lupa follow juga Instagram gua Fauzi_LL atau linknya di deskripsi video. Kalian tinggal tulis saja Instagram kalian, nama depan kalian, kartu operator yang kalian gunakan di kolom komentar. Dan nanti pengumuman akan gue umumin pada video selanjutnya nanti. Oke teman-teman, kita langsung aja ke videonya. Hari ini gue mau ngebahas tentang The Flying Dutchman, karena banyak yang request tentang ini. Entah itu dari Instagram, dari DM-an gua, Facebook, dan WA. Oke, hari ini gua bakal bahas tentang Flying Dutchman. Siapa sih yang tidak mengenal sosok bajak laut yang misterius ini? Siapa lagi kalau bukan Flying Dutchman? Beberapa orang, termasuk gua, mengenal sosok The Flying Dutchman itu dari kartun serial SpongeBob. The Flying Dutchman ini digambarkan sebagai hantu bajak laut yang bergantayangan untuk mengganggu SpongeBob dan teman-temannya. Oke, kali ini gue mau menguak kisah nyata dari The Flying Dutchman. Beberapa sumber terpercaya menyebutkan pada abad ke-17 seorang kapten yang bernama Bernard Fogg, atau versi lain menyebut dia Kapten Reinhold van Dan atau Van der Decken, mengarungi lautan dari Belanda ke Pulau Jawa dengan kecepatan yang luar biasa. Ia dicurigai meminta bantuan iblis untuk mencapai kecepatan tadi. Namun di tengah pelayarannya itu, ia menuju Tanjung Harapan, tiba-tiba cuaca buruk sehingga kapal tersebut itu oleng. Entah kenapa, gue bingung. Lalu seorang awak meminta untuk berhenti kapal tersebut, tetapi sang kapten tersebut itu tidak mau. Lalu ia berkata, "Aku bersumpah tidak akan mundur untuk selalu maju, dan aku akan terus tembus badai tersebut itu untuk mencapai kota tujuanku. Atau aku bersatu, semua awak kapalku akan terkutuk selamanya." Tiba-tiba badai menghantam kapal tersebut sehingga mereka kalah melawan alam, teman-teman. Sang kapten bersama awak kapalnya itu menjadi jasad hidup dan berlayar di 7 lautan untuk selama-lamanya. Konon kapal tersebut itu dikutuk untuk melayari 7 samudra sampai akhir zaman, teman-teman. Lalu cerita ini menyebar kemana-mana hingga sampai seluruh dunia dengan secepat mungkin, teman-teman. Menurut cerita rakyat, bahwa The Flying Dutchman adalah kapal hantu yang tidak pernah bisa berlabuh, tetapi harus mengarungi 7 lautan selamanya, teman-teman. Flying Dutchman selalu terlihat dari kejauhan, kadang-kadang disinari sorotan cahaya redup, teman-teman. Banyak versi dari cerita ini. Menurut beberapa sumber, legend ini berasal dari Belanda, teman-teman. Sementara itu yang lain mengklaim bahwa ini berasal dari sandiwara Inggris. The Flying Dutchman pada tahun 1826 oleh Edward Fitzball, pada tahun 1837 oleh Frederik Marriott, kemudian diadaptasi ke cerita Belanda Het Vliegend Schip atau The Flying Ship oleh pastor Belanda H.C. Ramor. Versi lainnya termasuk opera oleh Richard Wagner pada tahun 1841 dan The Flying Dutchman on Tappan Zee oleh Washington Lever pada tahun 1855.
Sumber lain juga menyebutkan munculnya penyakit berbahaya di kalangan awak kapal sehingga mereka tidak diizinkan untuk berlabuh di pelabuhan manapun. Sejak itu, kapal dan awaknya dihukum untuk selalu berlayar untuk tidak berlabuh dan menepi. Menurut beberapa versi, ini terjadi pada tahun 1641. Yang lain itu menebak pada tahun 1680 atau 1729. Terneuzen atau Belanda disebut sebagai rumah sang legenda The Flying Dutchman, seorang kapten yang mengutuk Tuhan dan telah dihukum untuk mengarungi lautan selamanya. Telah diceritakan dalam novel karya Frederick Marryat, The Phantom Ship dan Richard Wagner Overard. Banyak saksi yang mengaku telah melihat kapal hantu ini pada tahun 1939. Pada tahun 1941, sekelompok orang di kapal Glencairn menyaksikan kapal berlayar yang tiba-tiba lenyap ketika akan menubruk batu karang. Penampakan The Flying Dutchman terlihat oleh awak kapal laut militer MHS Jubilee di dekat Cape Town di bulan Agustus pada tahun 1942. Bahkan ada suatu catatan kisah tentang pelayaran Christopher Columbus. Waktu itu awak kapal Columbus melihat kapal terkatung-katung dengan layar mengembang. Setelah itu awak kapal yang pertama melihat kapal tersebut langsung tewas seketika. Mitos akhir-akhir ini juga mengisahkan apabila suatu kapal modern melihat kapal hantu ini dan awak kapal modern memberi signal, maka kapal modern itu akan tenggelam dan celaka. Bagi seorang pelaut, pertemuan yang tak diduga dengan kapal hantu The Flying Dutchman akan mendatangkan bahaya bagi mereka, dan konon ada suatu cara untuk mengelak dari kemungkinan berpapasan dengan kapal hantu tersebut ini, yakni dengan memasangkan tapal kuda di tiang layar kapal mereka sebagai pelindung. Selama berabad-abad, legend The Flying Dutchman menjadi sumber inspirasi para sastrawan dan novelis. Sejak tahun 1826, Edward Fitzgerald telah menulis novel The Phantom Ship pada tahun 1837 yang diangkat dari pengalaman bertemu dengan kapal hantu tersebut. Banyak pujangga terkenal seperti Washington Irving dan Sir Walter Scott juga tertarik mengangkat legend ini. Ada beberapa laporan tentang penampakan The Flying Dutchman yang sempat didokumentasikan, yaitu pada tahun 1823, Kapten Owain HMS Lepan mengisahkan tentang 2 kali melihat sebuah kapal kosong terombang-ambing di tengah lautan. Namun dalam sekejap mata, kapal tersebut kemudian menghilang. Entah itu kemana, gue nggak tahu. Pada tahun 1835, dikisahkan pada tahun itu, sebuah kapal berbendera Inggris yang terkepung oleh badai di tengah samudra didatangi oleh sebuah kapal asing yang disebut-sebut sebagai kapal hantu, yaitu The Flying Dutchman, dan seakan-akan ingin menabrak kapal mereka. Namun anehnya, sebelum keduanya saling berbenturan dengan kapal asing tersebut, kemudian lenyap seketika. Nah, pada tahun 1881, 3 awak HMS Bacante, termasuk Raja George V, melihat kapal berawak yang melawan arus kapal mereka. Keesokan harinya, salah satu dari mereka ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Pada tahun 1879, anak kapal SS Pretoria juga mengaku pernah melihat kapal hantu tersebut. Nah, pada tahun 1939, kapal terlihat di Mozambique. Beberapa orang yang melihatnya terkejut saat kapal bobrok itu tiba-tiba menghilang. Nah, pada tahun 1941, beberapa saksi mata di pantai Glencairn melaporkan sebuah kapal asing yang menabrak batu karang dan terpecah belah. Namun setelah itu dilakukan penyelidikan di TKP, tidak ada tanda-tanda dari bangkai kapal tersebut. Pada tahun 1942,
4 orang saksi mata telah melihat kapal kosong di perairan Table Bay kemudian menghilang. Seorang pegawai telah mendokumentasikan penemuan tersebut di dalam catatan hariannya. Kemudian pada tahun yang sama, penampakan The Flying Dutchman kembali terlihat oleh awak kapal laut militer MHS Jubel di dekat Cape Town di bulan Agustus pada tahun 1942. Pada tahun 1959, awak kapal Street Magellan kembali melaporkan melihat sebuah kapal misterius yang terombang-ambing di tengah lautan dalam keadaan kosong dengan teleskopnya. Hingga saat ini banyak saksi mata yang mengklaim dirinya pernah melihat kapal misterius yang diduga milik The Flying Dutchman. Namun, keberadaan kapal The Flying Dutchman masih menjadi sebuah misteri yang belum terungkap sampai saat ini. Mungkin teman-teman yang menyimak video ini dari awal hingga akhir bisa menyimpulkan kisah tentang The Flying Dutchman ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa follow Instagram gua Fauzi_NL. See you next video. Bye bye.